wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Fatimah, kelas F2 Manajemen, NPM 10120506. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa materi komunikasi bisnis. Pertama, dasar korespondasi. Yang perlu diketahui, korespondasi dapat atas nama jabatan atau suatu perusahaan, organisasi, atau atas nama perseorangan. Terus yang kedua, cara membuat resume. Pertama, membaca naskah. Kedua, menemukan gagasan utama. Ketiga, menulis resume. Keempat, membaca ulang resume. Dan resume dapat dibuat dalam berbagai bentuk resume, yaitu menekankan pada kompatibilitas, kualitas. Kita dapat prospektif pada pekerjaan. Resume mencakup seperti nama, alamat lengkap, tujuan kerja, informasi pribadi, dan referensi yang termasuk dalam informasi. Ketiga, wawancara. Salah satu tahapan rekrutmen adalah wawancara atau interview kerja. Interview adalah percakapan antara perekrut dengan calon karyawan untuk memahami keterampilan, kepribadian, dan karakter pelamar kerja. Interview merupakan kesepakatan untuk menarik hati HRD atau user dan menunjukkan kalau kamu adalah kandidat yang tepat untuk diterima. Cara membuat laporan yang baik dan benar. Pertama, memilih topik. Kedua, melakukan penelitian atau kegiatan. Ketiga, membuat kerangka laporan. Keempat, mulai menulis laporan. Kelima, menyunting laporan. Apa yang dimaksud dengan proposal? Proposal adalah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja, perencanaan sistematis, matang, dan teliti yang dibuat oleh peneliti sebelum melaksanakan penelitian. Apa yang dimaksud dengan rapat bisnis? Rapat bisnis adalah pertemuan dua orang atau lebih di suatu tempat untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan tujuan bisnis. Apa yang dimaksud dengan laporan bisnis? Laporan bisnis adalah suatu laporan yang memiliki sifat netral, tidak memihak, memiliki tujuan yang jelas, dan berisi rencana penyajian fakta kepada seseorang atau lebih untuk tujuan bisnis tertentu. Apa yang dimaksud dengan laporan singkat? Laporan singkat hanya mencakup materi pendukung yang relatif sedikit bagi pencapaian komunikasi yang efektif. Laporan singkat itu sendiri dapat berbentuk memo atau surat yang terdiri atas 1 atau 2 halaman. Apa yang dimaksud dengan laporan formal? Laporan formal ialah laporan metode penelitian yang disusun dengan format sesuai persyaratan-persyaratan tertentu. Nadanya bersifat impersonal dan materinya disajikan seperti dalam suatu pola struktur yang ada dalam buku-buku. Apa sih yang dimaksud dengan rapat? Rapat adalah berkumpulnya sekelompok orang untuk menyatukan pemikiran guna melaksanakan urusan perusahaan. Rapat membahas rapat formal yang melibatkan 4 orang atau lebih. Rapat organisasi dimaksud untuk berkomunikasi, perencanaan, penetapan kebijaksanaan, pengambilan keputusan, atau pemberian motivasi kepada armada penjualan. Agar berlangsung efektif, penyelenggaraan rapat perlu direncanakan. Sebelum rapat diselenggarakan, pimpinan rapat harus menentukan tahapan-tahapan untuk keberhasilannya. Untuk itu, ia harus menerapkan perlu tindaknya penyelenggaraan rapat, menentukan tujuan, memilih peserta, menyusun agenda, dan menyiapkan lokasi rapat. Dimaksud dengan teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi adalah peralatan atau perangkat keras dalam sebuah struktur organisasi yang mengandung nilai-nilai sosial yang memungkinkan setiap individu mengumpulkan, memproses, dan saling tukar informasi dengan individu lainnya. Dampak media sosial dan komunikasi bisnis dalam bisnis online. Sosial media dan komunikasi bisnis meningkatkan kesadaran mereka. Sosial media berbasis komunikasi bisnis membantu untuk menjalani komunikasi yang mudah dengan para pelanggan. Sosial media lebih menghemat biaya. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dan ada yang kurang mengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.